Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Merabel dengan NIM 2510402 akan menjelaskan Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa untuk memenuhi tugas video dengan dosen pengampunya Dr. Selvi Harvia Santri, SHMH. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi merupakan hasil perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila lahir dari pengalaman hidup masyarakat Nusantara, mulai dari sejak zaman kerajaan, lalu zaman penjajahan, dan masa kemerdekaan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa dapat mencerminkan kepribadian dan jati diri negara Indonesia. Lalu yang pertama, asal-usul nilai Pancasila dalam sejarah Nusantara. Sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam kemasyarakatan kita. Antara lain nilai ketuhanan, seperti yang kita lihat, bangsa Indonesia itu telah hidup religius dari sejak masa zaman Hindu dan Buddha dan Islam yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan tercermin dari gotong royong, musyawarah, dan rasa solidaritas antara sesama. Lalu yang ketiga, nilai persatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada masa kerajaan Majapahit yang mengajarkan persatuan dalam keberagaman. Yang keempat, nilai kerakyatan terlihat dalam sistem musyawarah dan kepemimpinan berbasis kebijaksanaan. Yang kelima, nilai keadilan sosial terwujud dalam semangat kebersamaan dan pemerataan dalam kehidupan masyarakat tradisional. Nilai-nilai ini kemudian disusun secara sistematis menjadi Pancasila. Perumusannya terjadi pada Sidang BPUPKI tahun 1945 dengan 3 tokoh yang merumuskan usulannya. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang menyampaikan gagasan dasar negara yang memuat unsur kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Lalu ada Profesor Dr. Supomo mengemukakan konsep negara integralistik pada tanggal 31 Mei 1945, dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang untuk pertama kali menyebut istilah Pancasila yang berarti 5 dasar prinsip negara pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Lalu pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 berisi rumusan awal Pancasila. Namun demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sila pertama diubah. Pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI, Pancasila ditetapkan secara resmi dalam pembukaan UUD 1945. Perubahan ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari musyawarah, bentuk kompromi, dan semangat persatuan. Lalu ada Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila mengalami berbagai tantangan. Yang pertama, pada masa Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai ideologi negara, namun penerapannya belum stabil. Lalu pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal, namun cenderung bersifat formal dan kurang kritis. Lalu pada masa Reformasi, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara yang terbuka, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila bukan ideologi statis, melainkan hidup dan berkembang mengikuti dinamika bangsa. Sebagai penutup, sebagai kajian sejarah bangsa, Pancasila merupakan warisan leluhur yang lahir dari nilai budaya, perjuangan, dan konsensus nasional. Pancasila bukan hanya dokumen sejarah, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan negara. Oleh karena itu, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk memahami, mengamalkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.